Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia pada pokok bahasan pengertian kesetimbangan dan faktor yang mempengaruhinya. Ini merupakan bagian pertama dari 3 bagian video yang kami persiapkan tentang kesetimbangan kimia. Capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka atau kompetensi dasar KD pada kurikulum 2013 dan tujuan pembelajaran atau TP sebagai berikut. 1. Pengertian kesetimbangan. Reaksi kimia berdasarkan prosesnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah reaksi berkesudahan atau irreversible, yaitu reaksi dari reaktan menjadi produk kemudian selesai. Reaksinya hanya berlangsung satu arah, disimbolkan oleh anak panah ke arah kanan. Yang kedua, reaksi tak berkesudahan atau tiada akhir atau reversible, yaitu reaksi dari reaktan menjadi produk kemudian dari produk bisa menjadi reaktan kembali dan seterusnya tiada akhir, disimbolkan dengan panah 2 arah. Reaksi kesetimbangan adalah reaksi tak berkesudahan atau reaksi reversible. Contoh reaksi satu arah C4H10 plus 4O2 menjadi 4CO2 gas plus 5H2O gas. Di sini reaksinya satu arah, dari CO2 dan H2O tidak bisa menjadi C4H10 plus O2 kembali, tidak bisa. Sekali dibakar selesai. Contoh reaksi 2 arah atau kesetimbangan N2 gas plus H2 gas menjadi NH3. Ini reaksi 2 arah. NH3-nya bisa menghasilkan N2 dan H2 kembali apabila dalam kondisi yang diatur tertentu. Reaksi kesetimbangan merupakan reaksi 2 arah atau reversible, di mana zat-zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali menjadi zat-zat asalnya atau reaktan. Pada reaksi kesetimbangan terdapat 2 proses sekaligus, yaitu reaksi ke arah kanan atau reaksi maju, reaksi menghasilkan produk, dan reaksi balik, reaksi kembali ke zat asalnya atau reaksi ke arah kiri. Pada reaksi kesetimbangan, reaksi tidak berhenti, reaksi berlangsung terus-menerus, tetapi berlangsung terus-menerus, di mana kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri. Karena itu kesetimbangan bersifat dinamis. Ini Bapak tampilkan ilustrasi untuk memahami reaksi kesetimbangan. Air dipanaskan dalam wadah yang tertutup. Partikel air akan menguap dengan kecepatan V1. Reaksinya bisa ditulis dari H2O liquid menjadi H2O gas. Partikel air yang menguap akan terperangkap dan mengembun, kemudian jatuh kembali ke air yang mendidih dengan kecepatan V2. Reaksinya ditulis dari H2O gas menjadi H2O liquid. Nah, kesetimbangan itu terjadi pada saat V1 sama dengan V2. Maka reaksinya bisa ditulis H2O liquid, panah 2 arah, H2O gas. Ciri-ciri kesetimbangan kimia. Reaksi berlangsung 2 arah dan dalam ruang tertutup. Laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Tidak terjadi perubahan makroskopis, tetapi terjadi perubahan mikroskopis. Kesetimbangan ada 3 jenis keadaan. Grafik yang A itu menggambarkan bahwa pada saat setimbang terjadi
produk lebih banyak daripada reaktan. Itu digambarkan A itu banyak dengan A2-nya itu sedikit. Gambar grafik B menggambarkan bahwa pada saat kesetimbangan terjadi, konsentrasi A lebih kecil daripada konsentrasi reaktan A2. Sedangkan grafik C menggambarkan pada saat kesetimbangan terjadi, konsentrasi produk A sama dengan konsentrasi reaktan atau A2. Jadi kesetimbangan, saat terjadi kesetimbangan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan produknya banyak, reaktannya sedikit. Kemungkinan produknya sedikit, reaktannya yang masih banyak. Bisa juga kemungkinan reaktan dan produk itu sama. Jenis-jenis kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan sangat dipengaruhi oleh wujud atau fase zat-zat reaktan dan fase zat-zat hasil reaksi. Contoh, kesetimbangan homogen, yaitu jika reaksi kesetimbangan tersebut hanya satu fase atau satu wujud zat saja. Contohnya misalkan 2N2 gas plus 3H2 gas menjadi 2NH3 gas, ini gas semua. Kesetimbangan heterogen, yaitu jika reaksi kesetimbangan tersebut terdiri dari beberapa fase atau wujud zat. Contoh misalkan CaCO3 solid menjadi pada 2 arah CaO solid plus CO2 gas. Jadi ada fase gas, ada fase solid, jadi beberapa jenis fase. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan diungkapkan oleh Louis Le Chatelier atau terkenal dengan asas Chatelier. Bunyinya, jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan gangguan dari luar, maka sistem kesetimbangan itu akan bergeser untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh gangguan dari luar tersebut. Maksudnya bahwa kalau ada kesetimbangan mendapat gangguan dari luar, maka kesetimbangan itu bergeser mencapai kesetimbangan yang baru dengan tujuan menghilangkan pengaruh gangguan dari luar tersebut. Itu kira-kira maksud asas Le Chatelier. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan? Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga tekanan, dan yang keempat volume. Kita akan bedah satu-satu. Untuk konsentrasi reaktan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah hasil reaksi, berarti ke kanan. Konsentrasi reaktan dikurangi, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Contoh soal, suatu reaksi kesetimbangan 2N2 gas plus 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Jika konsentrasi H2 atau N2 diperbesar, dibanyakin, maka kesetimbangan bergeser ke arah hasil reaksi. Artinya NH3 akan lebih banyak, bergeser ke kanan. Jika konsentrasi H2 atau N2 dikurangi, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaktan atau N2 dan H2-nya menjadi lebih banyak dan NH3-nya yang sedikit. Yang kedua, pengaruh suhu. Jika suhu reaktor dinaikkan, suhu itu reaksinya terjadi dalam suatu ruangan, namanya reaktor. Jika suhu reaktor dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Jika suhu reaktor diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Contoh soal, diketahui reaksi kesetimbangan sebagai berikut: 2NO2 gas menjadi 2N2O4 gas, delta-nya plus 58,8 kJ. Artinya ini reaksi ke kanan, reaksi ke N2O4 ini adalah reaksi endoterm. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm, yaitu ke arah kanan.
N2O4-nya menjadi banyak. Jika suhu sistem diturunkan, maka kesetimbangannya bergeser ke arah reaksi eksoterm, yaitu ke kiri, NO2-nya menjadi lebih banyak. Reaksi dalam soal adalah reaksi ke kanan adalah endoterm, diketahui dari delta-nya positif. Maka reaksi ke kiri kebalikannya adalah reaksi eksoterm. Yang ketiga, faktor tekanan, pengaruh tekanan. Jika tekanan sistem dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang koefisien reaksinya kecil. Jika tekanan sistem diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang koefisien reaksinya besar. Jadi koefisien reaksi kecil dan besar itu ukurannya adalah kanan dan kiri. Kalau di kanan ada 2 zat ya berarti dijumlah. Kalau di kiri hanya ada 1 zat ya berarti itu. Contoh soal. Diberikan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. N2 gas plus 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Jika tekanan sistem dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. NH3 menjadi banyak. Kenapa? Karena koefisien reaksi kanan itu 2. Sedangkan koefisien reaksi kiri itu 4. 3 tambah 1. Maka yang kecil adalah yang kanan, berarti bergeser ke kanan. Jika tekanan diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke kiri, yaitu N2 dan H2-nya jumlahnya lebih banyak karena koefisien reaksi kiri lebih besar. Keempat, pengaruh volume. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah koefisien reaksi besar. Nah, ini kebalikan dari tekanan. Jika volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien reaksi kecil. Contoh soal. Diberikan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. 2SO3 gas menjadi 2SO2 gas plus O2 gas. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien reaksi besar, yaitu ke kanan. SO2 dan O2 jumlah ini koefisiennya lebih besar. Jadi 2 ditambah 1, 3. Jika volume diulangi 1, 2, 3. Pengaruh volume. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah koefisien reaksi besar. Jika volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah koefisien reaksi kecil. Contoh soal. Diberikan reaksi kesetimbangan 2SO3 gas menjadi 2SO2 gas plus O2 gas. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah koefisien reaksi besar, yaitu ke arah kanan. Karena koefisien SO2 itu 2, koefisien O2 itu 1, jadi 2 tambah 1, 3. 3 lebih besar daripada kiri, cuma 2. Jika volume diperkecil, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah koefisien reaksi kecil, yaitu ke arah kiri. SO3 itu koefisiennya 2, kecil daripada kanan, 3. Contoh soal 1. Reaksi pembuatan belerang trioksida sebagai berikut. 2SO2 gas plus O2 gas menjadi 2SO3 gas. Deltanya min 92,2 kJ. Maka yang harus dilakukan agar dihasilkan SO3 gas yang banyak adalah, berarti supaya SO3-nya banyak. Nomor 1, menaikkan tekanan. Ini benar karena dengan menaikkan tekanan bergesernya ke arah koefisien reaksi kecil, yaitu ke SO3, di mana SO3 itu koefisiennya 2, kalau SO2 dan O2 koefisiennya 3.
jadi bergeser ke SO3. Nomor 1 benar. Nomor 2, menambahkan katalis, ini salah karena katalis tidak termasuk yang menggeser kesetimbangan. Nomor 3, menurunkan suhu. Kalau suhunya diturunkan, ini akan bergeser reaksi eksoterm. Nah, kita lihat reaksi ke arah SO3 itu adalah reaksi eksoterm. Diketahui itu ada delta H-nya min 92. Jadi nomor 3 betul. Nomor 4, memperbesar volume. Kalau volumenya diperbesar, bergeser ke koefisien reaksi besar. Berarti ke arah SO2 dan O2. Berarti nomor 4 ini juga salah. Yang benar adalah nomor 1 dan nomor 3. Contoh soal 2. Jika tekanan diperbesar, maka reaksi kesetimbangan berikut yang bergeser ke arah kanan adalah, nah, ingat tekanan diperbesar, bergesernya ke arah koefisien reaksi kecil. Berarti yang bergeser ke kanan kita lihat nomor 1 itu tidak bergeser karena koefisien kiri dan kanan sama-sama 2. Jadi nomor 1 tidak bergeser. Nomor 2, ke kiri dan ke kanan, ini akan bergesernya nomor 2 ke kiri karena koefisien kiri itu 4, koefisien kanan itu 5. Jadi ini salah juga. Yang diminta yang bergeser ke kanan. Nomor 3, koefisien kiri 1, koefisien kanan itu 2. Jadi kanan lebih besar, salah. Jadi nanti dia akan bergesernya ke kiri. Nomor 4, koefisien kiri itu 1 ditambah 3, 4. Koefisien kanannya 2. Nah, jadi ini bergesernya ke kanan. Nomor 4 yang benar. Contoh yang ketiga. Diketahui reaksi A plus B menjadi C plus D. Jika tekanan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke titik-titik. Perhatikan contoh nomor 3 ini, fasenya ini adalah solid. Nomor A ini solid, ini fase solid, ini solid. Jadi yang mempengaruhi kesetimbangan hanya yang B sama yang C. Diketahui reaksi A plus B menjadi C plus D. Jika tekanan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser kemana? Kita lihat koefisien kiri itu 1, koefisien kanan itu 1. Jadi kalau tekanan dinaikkan, kesetimbangan tidak bergeser. Bergeser ke arah kanan, salah. Bergeser ke arah endoterm, salah. Di situ nggak ada data endoterm dan eksoterm. C bergeser ke arah eksoterm, salah. Karena koefisien kanan kiri sama. D tidak berubah. Nomor 4. 2 SO2 gas plus O2 gas menjadi 2 SO3 gas. Delta H-nya plus 45,5 kJ. Jika suhu diturunkan, nah ingat, kalau suhu diturunkan maka yang terjadi adalah titik-titik. Kalau suhu diturunkan, ini bergesernya ke eksoterm. Nah, A tidak terjadi pergeseran, salah. B, SO2 dan O2 bertambah banyak. Ini benar karena reaksi ke arah SO3 adalah reaksi endoterm. Maka reaksi ke kiri, reaksi ke SO2 dan O2 berarti reaksi eksoterm. C, jumlah O2 bertambah. Benar, tapi bukan hanya O2 saja yang bertambah, harusnya sama SO2. D, jumlah SO2 bertambah, ini benar. E, jumlah SO3 bertambah, ini salah. Jadi yang paling benar adalah yang B, jumlah SO2 dan O2 bertambah.